Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novirella Arindayanti dari MTS Rodotu Tolibin, Kota Probolinggo. Saya sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan mata pelajaran IPA di Universitas Negeri Makassar. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk wawancara dengan saya sebagai seorang pakar. Saya bacakan untuk profil Ibu nggih. Sebagai narasumber adalah Ibu Aris Barokah, SPD MPD, yang mengajar sebagai guru fisika di MA Darul Ulum Kota Semarang. Materi yang akan saya berikan atau akan saya wawancarai adalah eksplorasi penyebab masalah pada proses pembelajaran. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, menurut pandangan Bu Aris, terkait faktor apa saja kira-kira yang menyebabkan rendahnya motivasi belajar siswa, terutama pada mata pelajaran IPA? Untuk materi pelajaran IPA setingkat SMP atau MTS itu sebenarnya lebih mendasar kan dibandingkan dengan tingkat SMA ataupun tingkat yang selanjutnya. Jadi rendahnya siswa, pemahaman siswa itu biasanya terjadi karena literasi siswa yang kurang. Kemudian minat siswa atau semangat siswa yang masih rendah dan rendahnya pula siswa dalam berhitung. Mungkin itu faktor-faktor dasar penyebabnya. Yang menyebabkan rendahnya minat belajar siswa. Kemudian saya lanjutkan pertanyaan kedua ya Bu Aris. Yang kedua, apakah kemampuan literasi membaca dan menulis siswa di Indonesia ini kira-kira sudah baik atau belum menurut Ibu? Kalau menurut PISA ya, PISA itu yang tingkat dunia ya, tingkat dunia itu bahwa literasi siswa Indonesia itu masih sangat kurang ya, masih sangat kurang, dan tingkatan siswa Indonesia itu juga rankingnya masih sangat rendah ya. Mungkin banyak faktor, karena dengan apalagi pada masa pandemi kemarin ya, anak-anak atau siswa diizinkan untuk menggunakan HP. Sebagian besar anak-anak itu hanya menggunakan HP tidak optimal atau tidak maksimal untuk belajar, tetapi hanya untuk membaca literasi yang lain ataupun game dan sebagainya, sehingga kurang sekali literasi siswa, terutama siswa Indonesia ini, terutama IPA ya. Berarti faktornya karena sering pegang HP ya, gadget ya, terkalahkan dengan fungsi HP mungkin ya Bu? Iya, mungkin untuk pandemi kemarin ya, terutama itu. Kira-kira kalau misalkan perpustakaan itu penting apa tidak Bu, adanya di sekolah untuk meningkatkan literasi belajar siswa? Penting sekali, seharusnya untuk meningkatkan literasi siswa itu ditunjang dengan adanya perpustakaan sekolah dan dioptimalkan penggunaan ya, atau mungkin sedikit diwajibkan ya, atau diwajibkan siswa untuk meminjam atau menggunakan perpustakaan yang ada di sekolah. Seandainya di sekolah itu tidak ada perpustakaannya, mungkin Bu Aris punya solusi bagaimana cara membiasakan siswa membaca. Karena kebetulan di sekolah saya belum memiliki perpustakaan. Nah, bisa jadi siswa itu diberikan tugas untuk misalkan 1 minggu kalian harus membaca mapel atau materi ini, buktinya mana. Jadi diberikan tugas untuk benar-benar mereka itu membaca, mereka itu mencari pengetahuan gitu loh. Terima kasih Ibu. Saya lanjutkan pertanyaan ketiga, nggih. Bagaimana kemampuan numerasi siswa kita?
pada zaman sekarang ini? Kira-kira faktor apa yang mempengaruhi rendahnya faktor numerasi siswa saat ini? Kalau numerasi ya, perhitungan ya, jenis perhitungan siswa itu karena rendah karena kurangnya latihan ya, latihan untuk mengerjakan soal. Mereka kebanyakan ya, karena zaman milenial seperti ini maunya instan. Jadi ketika punya soal langsung dijawab, Miss. Adapun soal-soal yang guru Bapak Ibu guru buat berupa pilihan ganda itu mereka hanya memilih A, B, C, D tanpa menghitung. Jadi kurangnya latihan siswa untuk menyelesaikan soal itu membuat rendah numerasi siswa. Siswa. Iya, iya, iya. Saya lanjutkan lagi untuk yang keempat. Menurut pandangan Ibu, faktor apa saja yang menyebabkan gangguan perilaku siswa selama di sekolah? Mungkin ada siswa yang terlalu aktif, ada yang terlalu diam, sehingga ketinggalan pelajaran, atau yang hiperaktif, dan lain sebagainya. Kira-kira faktor apa yang menyebabkan hal itu? Untuk siswa-siswa yang luar biasa atau siswa-siswa yang istimewa, itu mungkin dari motivasi siswa sendiri ya. Jadi mereka ingin sekolah di situ, ingin belajar di situ, motivasinya apa? Jadi ketika mereka tidak ada motivasi, tidak ada semangat, jadi ya banyak sekali keistimewaan mereka yang dikeluarkan gitu loh. Kira-kira kalau misalkan, monggo silakan Bu. Ya itu tadi keistimewaan maksudnya dia mungkin dalam dalam pembelajaran ngantuk ataupun nakal atau terlalu aktif ya. Jadi itu tuh motivasi mereka dalam belajar itu kurang gitu. Masih kurang ya. Itu mungkin juga kira-kira terpengaruh juga faktor kurangnya guru dalam metode guru dalam mengajar yang kurang baik, kemudian guru kurang bisa memahami karakteristik siswa, bisa nggak sebagai faktor penyebab anak berperilaku seperti itu, Bu? Bisa jadi, cuman seorang guru itu kan berusaha dengan maksimal ya dalam mengajar, mendidik siswanya itu kan berusaha dengan maksimal. Jadi ketika hanya ada satu anak yang berperilaku istimewa, itu kan ya dari anaknya itu sendiri. Kecuali kalau satu kelas itu anaknya istimewa semua, berarti apa yang salah dengan gurunya gitu kan? Ya, berarti kurangnya motivasi siswa sehingga dia berperilaku seperti itu. Ya, benar. Kemudian saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Apakah saat ini hubungan guru atau relasi guru dengan siswa itu sudah baik atau belum? Atau terjadi kemerosotan? Kalau misalkan belum baik, belum harmonis, kira-kira faktor apa yang menyebabkan relasi guru dan siswa itu kurang baik? Kalau untuk masa pandemi mungkin bisa dikatakan kurang ya. Karena kita kan tidak bisa langsung bertatap muka, tidak bisa langsung saling mengenal. Jadi antara Bapak Ibu guru dengan siswa itu kurang ya, kurang kesempatan untuk bertemu gitu. Namun nanti ketika kembali ke kondisi normal, insya Allah akan lebih baik lagi. Jadi hubungan antara Bapak Ibu guru akan meningkat lebih baik lagi dan itu pun berpengaruh untuk meningkatkan semangat belajar siswa. Tapi ada Bu di sekolah saya, kadang itu kalau misalkan pelajaran, mayoritas kalau misalkan setelah guru menjelaskan atau apa, ada yang ditanyakan, itu diam, tidak ada yang jawab. Sehingga komunikasi itu hanya berlangsung satu arah. Jadi kira-kira apa yang menyebabkan hal itu terjadi atau apa yang harus guru lakukan jika semua itu terjadi, Bu? Nah, mungkin sebagai guru itu juga harus punya inisiatif ya. Bagaimana bisa membuat kelas itu lebih
lebih semangat ataupun membuat siswa-siswa semangat dan mungkin membuat inovasi metode yang baru dalam mengajarnya gitu. Jadi tidak monoton sehingga anak-anak itu malas untuk me, malas untuk bertanya, belajar gitu. belajar. Ya, Oh, jadi bertanya, faktornya sebenarnya belajar gitu. metode guru yang kurang tepat, kurang Ya, bervariatif ya, Bu ya. mungkin lebih inovasi lagi gitu. Informasi lagi ya. Saya lanjutkan lagi untuk pertanyaan berikutnya. Untuk kalau tadi hubungan guru dengan siswa, bagaimana sekarang dengan hubungan guru dengan orang tua siswa di masa sekarang ini, Bu? Di mana kita kan awal-awal tatap muka kemarin 2 bulan ya, berdua bulan tuh tidak tatap muka secara 100%, sekarang bareng tatap muka 100%, pasti ada apa ya? Relasi hubungan orang tua dan guru itu sepertinya masih ada terkendala. Kira-kira faktornya apa saja itu, Bu? Kalau sebenarnya hubungan orang tua dengan guru, orang tua dengan guru itu sangat penting karena apapun yang dilakukan pembelajaran misalkan di dalam sekolahan itu sebisa mungkin orang tua itu mengerti atau paham sehingga ketika siswa itu kembali ke rumah itu bisa dipantau oleh orang tua. Jadi hubungannya harusnya lebih baik ataupun lebih maksimal gitu. Bagaimana dengan kondisi sekolah saya? Sekolah saya itu 90% siswanya itu anak pondok, 10%-nya anak kampung. Sehingga sangat kurang sekali. Kenapa? Karena di sekolah saya itu untuk pengambilan rapot itu langsung ke siswa. Kira itu sangat berpengaruh apa tidak, Bu? Untuk relasi hubungan dengan guru dan orang tua. Itu hampir sama di sekolah yang saya ampuh. Jadi Ya. sebagian anak itu ada di pondok, sebagian dari luar. Jadi untuk anak-anak pondok sebisa mungkin pihak sekolah ataupun guru itu berhubungan dengan pengasuh pondok sehingga untuk lebih mengontrol siswa baik itu di sekolahan maupun di pondok itu kita taunya dari pengasuh pondok. Berarti guru harus secara aktif untuk membina korelasi hubungan relasi dengan pihak pondok berarti ya, Bu ya, untuk Iya, mengetahuinya. untuk anak-anak yang di pondok. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian saya lanjutkan lagi. Menurut pandangan Ibu, mengapa guru belum bisa memanfaatkan model-model pembelajaran inovatif secara maksimal? Kira-kira faktor apa penyebabnya? Kalau pembelajaran inovatif itu kan harus didukung dengan sarana prasarana, ya. Jadi ketika sekolahan sudah menyediakan sarana prasarana, insya Allah guru akan belajar di situ, karena itu tanggung jawabnya, ya, untuk bisa membuat inovasi pembelajaran yang menarik. Tetapi jika tanpa sarana prasarana itu sulit untuk diaplikasikan gitu. Jadi yang pertama adalah sarana prasarana dulu ada. Kalau sudah ada pasti guru akan belajar untuk mengajar menggunakan model pembelajaran inovatif yang tepat ya, Bu ya. Iya. Ya, terima kasih. Kemudian saya lanjutkan lagi untuk pertanyaan berikutnya. Menurut pandangan Ibu, faktor apa yang menyebabkan siswa belum memahami soal-soal HOT? Untuk soal HOT itu kan soal yang lebih ya, maksudnya lebih di sini soal-soal HOT cenderung untuk berpikir lebih kritis. Ya. Ketika anak sudah mampu dalam pembelajaran, maka soal-soal HOT itu bisa disampaikan. Karena soal HOT tentu lebih menantang dibandingkan soal-soal yang biasa. Jadi dengan latihan, ya, tentunya dengan latihan-latihan, anak pasti akan mampu untuk
menyelesaikan soal-soal hot. Berarti faktor untuk meningkatkan siswa agar memahami adalah harus banyak-banyak latihan ya Bu ya. Banyak latihan. Nah di sini masalahnya saya sebagai guru itu kurang melatih siswa dalam soal hot. Kenapa? Karena terbatasnya waktu. Jadi waktu pembelajaran hanya 30 sampai 35 menit. 5 kali 35 menit ya per minggu. Kemudian kalau di pondok itu kan liburnya banyak. Libur Maulud Nabi, ya, libur Idul Adha, ini libur tahun baru, ini mulai Jumat, Sabtu, Minggu sekolah kami libur. Jadi libur Idul Ramadan sampai Idul Fitri, jadi lama sehingga guru waktu mengajar tuh ngejos materi, sehingga kadang untuk memberikan soal itu ya cuma 1 atau 2, jadi kurang ke hot gitu Bu. Iya, jadi benar. itu berpengaruh juga ya Bu ya. Pengaruh juga ya, benar. Pengaruh juga. Kurangnya latihan siswa. Kemudian untuk pertanyaan terakhir, menurut pandangan Ibu, faktor apa yang menyebabkan guru belum memaksimalkan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Faktornya tadi ya, kayak soal yang sebelumnya, tadi mungkin yang pertama sarana prasarana, yang kedua kurangnya misalkan untuk tahu inovasi atau teknologi itu kan butuh pelatihan juga. Jadi dibutuhkan pelatihan untuk Bapak Ibu guru, ya. Kemudian juga lebih kreatif. Jadi kalau dari diri sendiri itu kurang untuk memunculkan kreativitas, jadi nantinya pun nggak akan bisa gitu. Jadi harus kreatif, itu kemudian sarana prasarana dan dibutuhkan pelatihan juga. Guru juga harus apa ya, mencari tahu ya, banyak belajar ya Bu ya. Banyak belajar. Iya, benar. Sungguh luar biasa sekali. Terima kasih untuk jawaban-jawabannya Ibu. Semoga bisa membantu saya dalam menyelesaikan tugas-tugas di PPG ini. Baiklah Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk tugas wawancara ini. Semoga Bu Ari sama keluarga sehat dan bahagia selalu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.